ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على نبي محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Udah bahas tema tentang perselingkuhan, udah bahas surah An-Nur, udah mengkaji lebih dalam. Sekarang kita udah tahu banyak ya Bu ya. Bu, Pak, udah tahu gimana rumusnya menghindari perselingkuhan. Ternyata ada di dalam Al-Quran. Silakan yang mau nanya di segmen terakhir ini, masih kita kasih kesempatan. Siapa yang mau nanya angkat tangannya? Silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ustadz David. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suji dari Majelis Taklim Rodatul Muslim Taman Harapan Baru. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Keluarga kan pada saat ini banyak keluarga yang berselingkuh yang tadi Pak Ustadz sudah jelaskan. Kalau keluarga ada yang saling menyakiti atau dikhianati, tadi kan tentang perselingkuhan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyembuhkan hati kita atau mengobati hati kita yang telah dikhianati oleh pasangan. Terus, dan bagaimana caranya agar kita tidak ikut membenci orang yang telah mengkhianati kita. Ya. Gitu Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati itu kalau udah pecah, disambung-sambunginnya susah. Susah ya. Ustadz susah Ustadz. Susah. Nah ini cara ngobatinnya gimana? Kita kalau yang sulit-sulit ini boleh nggak izin kita kasih ke Ustadz Azhar langsung. Ustadz Azhari silakan Ustadz Azhari. Kiai silakan betul. Ustadz Tami nggak mau jawab. Kagak enak karena ibu-ibu udah nyimpen jawaban semua. Mau bagaimana coba? Nah, iya. Iya, saya malah berpikir bahwa yang mesti disembuhkan bukan hanya orang yang disakitin, tetapi sebenarnya yang melakukan juga sebenarnya sedang sakit. Dia juga mesti menyembuhkan dirinya. Nah, bagi kita yang dizalimi, ya kalau kita mampu kita maafkan. Kalau kita mampu ya kita bertahan. Jika tidak mampu mungkin takdir yang baik adalah selesai. Agama memperbolehkan untuk bercerai jika ada syarat-syarat yang memungkinkan. Jika itu terbaik. Tetapi kan tidak semua perceraian itu baik. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita masih bisa bersatu lagi. Ada karena faktor anak, faktor lain-lain. Tetapi yang lebih penting dari itu, kita yakin betul bahwa semua orang ada potensi untuk berubah. Semua orang ada potensi untuk berubah. Karena itu kita diajarkan satu doa oleh Nabi. Doanya adalah Allahumma astur uyubana. Ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah. Dan tutuplah segala sesuatu yang membuat kami melakukan aib itu. Jadi sebelum kita melakukan yang gak benar, kita minta Allah menutup selera, menutup kehendak, menutup rasa. Akhirnya kita gak terjebak melakukan kesalahan itu. Mudah-mudahan hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, siapa aja yang sedang terzolimi, tidak hanya dalam konteks perselingkuhan, apa saja, disakitin orang, dibully orang dan seterusnya, kita bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada satu pun yang terjadi di muka bumi Allah ini kecuali atas izin Allah. Apa yang tidak baik menurut kita boleh jadi ada hikmah di akhirnya yang jauh lebih baik. Mungkin dengan sesuatu yang sangat berat kita rasakan di awal bisa menempa kita menjadi lebih pribadi, lebih kuat, lebih tegar. Dan gara-gara itu mungkin kita jadi bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin saya terlalu percaya sama pasangan saya. Tapi setelah kejadian ini saya makin belajar tahu ilmu tawakal sama Allah. Semua ada hikmahnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, jelas? Ya Ustadz, kalau udah sakit mah sembuhnya lama. Ya Bu ya, Bu ya. Ngerti Ustadz, cuman sembuhnya lama langsung iya. Nah pertanyaannya Ustadz nih, kalau kayak gitu tadi kan selingkuh, ya kan selingkuh. Tapi ada hal-hal yang mungkin secara agama, secara syariat dibolehkan, misalnya menikah lagi. Apakah menikah lagi itu termasuk selingkuh? Karena menurut perempuan, ya, menurut pandangan umum istri, terutama istri pertama, ya itu berpandangan bahwa menikah lagi itu termasuk selingkuh. Betul apa betul Bu? Betulnya ragu. Nah kalau nikah lagi itu termasuk perselingkuhan gak sih Ustadz? Beliau yang jawab kan? Iya boleh, oke. Bini nonton gak di rumah? Kayaknya besok paling depan TV itu. Ustaz. Gimana Ustadz? Jadi menikah lagi setelah bercerai. Enggak, menikah lagi pada saat masih ada pernikahan. Jangan. Masya Allah. Padahal dia mau pintu exit tadi. Iya dia mau exit ini. Ya kalau Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan jawaban saya siang hari ini tidak melukai hati siapapun. Ya. Karena memang yang paling sulit itu menjaga hati supaya tidak menyakiti siapapun. Betul. Apalagi perempuan-perempuan, kata Ustaz David tadi kan, hati itu seperti kaca. Kalau sudah pecah, kalau nyambungnya rada susah. Sekalipun disambung tetap nggak seperti awal, begitu kira-kira. Ya. Nah kira-kira kalau memang berpotensi untuk menikah lagi bagaimana? Ya kalau memang seumpama punten ya, istri kita ridho, istri kita mengizinkan karena beberapa faktor, why not, begitu kira-kira kan? Why not itu apa sih arti bahasa orang? Nah, iya itu dia. Kenapa tidak, begitu kira-kira? Bapak-bapak girang bang. Tapi tetap Pak, kalau bahasa pepatah begini, lelaki yang setia, lelaki sejati itu hanya menenangkan dan menggembirakan dua wanita. Siapa wanita itu? Yang pertama adalah ibunya, yang kedua adalah istrinya. Karena seorang laki-laki akan terus derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau menggembirakan dua wanita ini. Allah. Makanya jangan pernah menyakiti hati dua wanita. Satu ibu kita, dua istri kita. Termasuk Ustaz David, ketika urusan dalam rumah tangga, urusan ngasih nafkah, ngasih duit. Bu, laki kalau pelit banget sama perempuan kira-kira rezekinya lancar apa kagak? Enggak, kenceng banget. Justru kalau kita makin ngasih duit ke bini, ngasih duit ke orang ibu tua. kita, insya Allah doanya kalau bahasa orang Betawi merutuknya minta ampun. Ya Allah. Saya pernah Ustaz David ngasih duit emas saya timbang 100.000 selesai ceramah Ustaz Azhari. Doanya sampai 5 menit coba itu. Itulah hebatnya perempuan yang ada di rumah kita. Termasuk istri saya. Saya kasih 5 juta, doanya 1 minggu nggak kelar. Ya. Begitu kira-kira. Baik, Masya Allah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Bu, intinya adalah saling menghargai dan saling menghormati ya. Walaupun di dalam Islam ada ketentuan-ketentuan, jaga perasaan pasangan kita ya. Saling menghargai. Walaupun boleh ada menikah lagi di dalam Islam, tetapi tetap keutamaannya adalah istri yang pertama. Kalau cukup satu ngapain nambah? Betul apa betul Bu? Betul, kencang banget langsung. Baik, mudah-mudahan Allah beri keberkahan bagi kita ya. Yang jelas kita tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, tapi tetap mengutamakan untuk menjaga rumah tangga supaya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita, dan di penghujung acara ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri perlindungan pada kita, kebaikan pada kita semua. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Rizky Tamami untuk memimpin doa, silakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wa min wuhul syahawat ila jannatil quraban. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah
ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا جهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga tema kita hari ini menambah khasanah kita, memberikan pemahaman kita tentang Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran jelas semuanya diatur. Bahkan hubungan antara suami dan istri, bagaimana kita menjaga diri kita terhadap orang-orang ya yang ada di luar keluarga kita, bagaimana menjaga adabnya supaya tidak terjadi perselingkuhan. Semoga Allah memberikan perlindungannya bagi kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat alih undur diri. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita dan wafatkan kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.